Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, saya akan menunjukkan cara perhitungan metode residual khususnya untuk model kompartemen 2 terbuka, pemberian ekstravaskular. Ya, sebenarnya metode residual ini, prinsipnya sama seperti yang sudah teman-teman mahasiswa lakukan perhitungannya ketika di model kompartemen 1 terbuka dan model, kompartemen 2 terbuka sebelum UTS ya. Jadi untuk model satu kompartemen terbuka yang teman-teman sudah lakukan pada pemberian ekstravaskular yang ada data absorpsi dan eliminasi, kemudian untuk yang di 2 terbuka teman-teman sudah lakukan di pemberian intravena gitu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya sama, hanya saja karena teman-teman sudah pahami sebelumnya bahwa dalam model kompartemen 2 terbuka ekstravaskular, ada 3 fase dalam, dalam farmakokinetika yang teman-teman akan hitung, yaitu ada fase absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Sehingga memang menghitungnya itu menjadi 3 kali, gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang, intravena itu teman-teman kan hanya data distribusi dan eliminasi, jadi hanya menghitung satu kali metode residualnya. Kemudian untuk yang, apa namanya, ekstravaskular satu kompartemen itu juga hanya satu kali. Nah, jadi memang perbedaannya adalah lebih banyak perhitungan sebenarnya seperti itu, karena ada lebih banyak fase yang dihitung dalam, apa namanya, metode residual kali ini ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa mau menghitung secara manual di, kertas menggunakan kalkulator itu juga tidak masalah gitu ya. Cuman kalau menurut saya kalau sudah sampai tahap ini, sudah sampai sini gitu ya, itu akan memakan banyak waktu ya. Karena, ada 3 fase data yang harus teman-teman hitung, kemudian terlebih lagi ini memang latihan soal, hanya ada satu data gitu ya, hanya ada satu data waktu dan kadar obat dalam darah. Tetapi nanti pada faktanya ketika teman-teman penelitian farmakokinetika, baik misalkan PKM ataupun misalkan apa namanya, skripsi gitu ya, itu pastinya akan lebih banyak datanya dan nggak mungkin kalau menggunakan kalkulator dan kertas secara manual, apalagi menggambar kurvanya manual, bagaimana nanti masukin ke skripsinya kalau manual difoto, jelek gambarnya ya kalau teman-teman gambarnya di kertas semi-glowgraphic ya. Sehingga di sini saya contohkan menggunakan Microsoft Excel sehingga lebih mudah. Terlebih lagi nanti ketika teman-teman penelitian, itu, eee, pasti tidak akan menggunakan satu pasien atau satu hewan uji. Pastinya akan ada kelompok populasi gitu kan ya. Jadi misalkan nih teman-teman, dalam suatu penelitian akan menggunakan 5 kelompok uji. Nah 5 kelompok uji itu saja, setiap kelompok tidak mungkin hanya satu hewan uji, pastinya lebih dari 1 kan, bisa 3 atau 5. Biasanya 5 sih kita pilihnya, kita menggunakannya 5. Kenapa? Karena kalau 3 nanti kalau resikonya ada kematian atau ada kegagalan, dalam penelitian, nanti akan repot karena harus ngulang lagi karena datanya kurang. Sehingga biasanya, teman-teman yang penelitian itu menggunakan minimal 5 hewan uji per kelompok, ya kan. Ada kelompok normal, ada kelompok kelompok kontrol positif, kontrol negatif, perlakuan 1, perlakuan 2, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada 5 kelompok, berarti 5 kali 5, 25. 25 data seperti ini yang akan teman-teman hitung gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau masih manual, gitu ya. Bahkan kalau misalkan nanti sudah tesis, nah itu banyak lagi kelompoknya gitu ya. Oke, ya jadi, di sini kita akan menghitung bersama-sama, ya. Jadi silahkan teman-teman sambil buka laptop juga, sehingga nanti akan lebih mudah, dalam memahami gitu ya, memahami proses perhitungannya. Sebenarnya lebih mudah gitu ya. Yang pertama, teman-teman kan akan seperti biasa, kalau ada data hubungan waktu dengan kadar obat dalam darah, pasti teman-teman diminta untuk menggambar kurva gitu ya. Menggambar kurva di kertas logaritmika, karena pastinya semuanya sudah ahli dalam menggambar itu karena sudah UTS gitu ya, sehingga di sini, kita cari yang lebih mudah saja gitu ya. Oke, yang pertama kita adalah melakukan, eee, tahapan yang pertama dulu kadar obat dalam darah. Bisa LEN, bisa log ya. Pastinya sudah dijelaskan, sudah paham, mau pakai LEN atau log sama saja, ya yang bedanya nanti di persamaan, parameter farmakikanya saja gitu ya. Tapi
Kalau saya lebih suka pakai LAN. Kalau pakai LAN itu kita bisa enak, lebih mudah gitu ya. Oke, sudah di LAN. Oke, dalam kurang dari 1 menit teman-teman sudah dapat data LAN, ya kan? Nah, oke, kemudian kita menggunakan data eliminasi. Ya, kenapa data eliminasi yang dihitung pertama, Bu? Setiap metode residual pasti menggunakan data eliminasi eliminasi terlebih dahulu gitu ya. Karena data eliminasi merupakan data yang linear, ya kan? Data linear. Nah, data linear itu kita gunakan untuk menghitung persamaan regresi linear. Ya, kita gambar dulu kurvanya. Insert, scatter. Ini ada yang oke. Nah, kita bisa kasih judul di sini. Di sini adalah CP. Di sini adalah waktu, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa edit sendiri ya. Apa namanya? Bentuknya mau seperti apa gambarnya gitu ya. Ya lebih cantik, mau diwarnain apa gitu ya, itu juga bisa, ya kan? Nah, oke. Ya, nah kita lihat di sini bahwa data eliminasi adalah data yang linear. Kita lihat kurvanya seperti ini. Jadi data eliminasi itu linear dibandingkan data distribusi dan absorpsi, sehingga residual itu akan membantu melinearkan data distribusi dan absorpsi dengan menghitung kadar residual. Nah, kadar residual merupakan kadar selisih antara kadar observasi dengan kadar ekstrapolasi. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang paling sering ditanyakan adalah titik penggunaan data. Ya, sebenarnya itu tidak ada apa namanya literatur yang menyampaikan bahwa harus menggunakan 3 titik terakhir gitu dalam menggunakan data eliminasi. Sebenarnya tidak, itu sangat tergantung dari data yang teman-teman dapatkan. Data yang teman-teman dapatkan dari mana ya? Dari penelitian gitu ya, dari praktikum gitu ya. Jadi kita kasih obat ke tikusnya gitu ya, atau nanti ketika penelitian misalkan ke manusianya ya, ke pasien, kemudian kita ambil data darahnya, kita ambil darahnya pada jam ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai jam ke 120 atau 60 gitu misalkan. Nanti darah yang kita ambil itu per waktu itu kita ukur kadar obat dalam darahnya berapa menggunakan instrumen, bisa pakai PLC, pakai LC-MS, dan seterusnya. Nanti dapat kadar kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, itu kan bisa saja saya itu misalkan melakukan penelitian data ini nih ya, bisa saja saya perpanjang pengambilan darahnya jam ke-70, jam ke-80 sampai jam ke-100 misalkan. Nah, kalau seperti itu berarti kan data eliminasinya lebih panjang. Nah, kalau seperti itu kan tidak harus pakai 3 kan sebenarnya, boleh pakai 4, boleh pakai 5 gitu, boleh. Ya, begitu juga dengan data distribusi. Data distribusi kan paling amannya pakai 3 titik setelah waktu puncak. Padahal tidak harus 3 juga, tergantung datanya gitu ya, tergantung datanya. Kalau misalkan Anda yakin penelitian Anda bisa sampai mengambil 5 titik, it's okay gitu. Begitu juga dengan absorpsi juga sama. Yang penting itu merupakan kurva atau data di titik kurva absorpsi. Gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman penelitian atau praktikum, kalian bisa mencoba-coba. Boleh 3 titik terakhir dulu, 3 titik setelah Cmax dulu, 3 titik pertama dulu. Kita hitung, nanti lihat nilai R-nya. Ya kan? Kemudian nanti kita bisa bandingkan nilai R-nya dengan yang 4 titik, dengan yang 5 titik gitu ya. Nanti nilai R yang paling bagus itu yang bisa teman-teman ambil. Nah, nanti kalau dalam penelitian, teman-teman harus sama ya. Jadi dari 25 hewan uji itu, 25 data itu, berarti teman-teman harus sama menggunakan 5 atau 4 atau 3 titik yang sama dalam setiap fase. Ya, jadi memang harus dilakukan apa namanya percobaan. Jadi dicoba-coba menghitungnya gitu ya. Jadi secara ilmiah nanti teman-teman punya alasan atau punya dasar pemilihan titik perhitungan gitu ya. Jadi 5 titik merupakan titik yang paling optimum menghasilkan data yang linear dibandingkan 3 titik atau 4 titik. Karena seperti itu. Jadi silahkan nanti dicoba-coba. Nah, kalau dalam kuliah kali ini, karena ini merupakan
latihan gitu ya. Maka saya pilih 3 titik aja untuk masing-masing fase. Nah, kenapa 3 titik? Ya paling mudah aja, tapi nanti silakan kalau mau pakai 4 titik boleh gitu ya, nanti kita bandingkan gitu ya, nilai R-nya yang paling bagus yang mana. Oke, jadi ini adalah data eliminasi. Yang terakhir ya, 3 titik eliminasi, 3 titik terakhir kita gunakan untuk data eliminasi. Oke, nah teman-teman bisa melakukan perhitungan tuh, menghitung regresi linear, mencari nilai intercept. Ya, kalau pakai kalkulator, berarti teman-teman menghubungkan nilai Y, ln CP versus T, waktu gitu kan. Ups, salah. Intercept. Ya, slope juga sama. Ya, X dan Y dan X. Oke. R, Corel. Sama juga. Ya, nanti silakan sambil latihan juga. Oke, kita dapat nilai intercept, slope, sama nilai R. Ya, kemudian kalau untuk model kompartemen 2 terbuka, pemberian ekstravaskular, kita kan punya persamaan ini ya. Nah, kita butuh nilai B besar dan beta. Beta itu ada kecepatan eliminasi gitu ya, kecepatan eliminasi tinggal min slope, berarti pakai nilai slope kan, tinggal negatifnya kita hilangkan. Kemudian untuk B besar ya, B besar kita menggunakan antilen dari intercept, dari nilai A, dapat nilai B-nya. Oke, kemudian kita menghitung kadar ekstrapolasi. Kadar ekstrapolasi yaitu di sini kadar yang kita teruskan dari nilai data eliminasi seperti ini kita. Nah, ini kadar yang merah-merah ini adalah kadar ekstrapolasi. Ya. Oke, kita hitung. Kita memasukkan nilai T ke dalam persamaan regresi linear data eliminasi, kan begitu ya? Sama seperti biasa, eksponen B dikali X, X-nya T plus A. Oke, ketemu. Kemudian kita kasih dolar di sini karena ingin kita mau drag ke bawah ya, biar datanya nggak geser. Oke, kita dapat nilai kadar ekstrapolasi yang pertama. Kemudian kita menghitung data kadar residual yang pertama. Kadar residual dihitung dengan cara kadar observasi. Kadar observasi adalah kadar yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman menghitung kadar obat dari darah pasien atau darah hewan uji, gitu ya, yang kalian dapatkan. Dikurangi kadar ekstrapolasi. Oke, ini minus, Bu. Oke, nggak masalah, gitu ya. Kita yakin aja perhitungan kita benar. Nanti kita koreksi di akhir, gitu ya. Oke, kok di sini error, Bu? Ya, kalau len minus di len kan error ya. Jadi, tapi nggak masalah karena kita akan pakainya data untuk data distribusi. Oke, sampai sini selesai. Kita dapat B besar, kemudian beta, ya, kemudian kita dapat kadar residual yang pertama. Nah, kadar residual yang pertama ini kita gunakan untuk menghitung data distribusi. Ini ya, data distribusi. Kita kasih warna biar nggak bingung. Data distribusi sama. Data distribusi di sini kita hitung lagi intercept-nya. Ya. Len kadar residual 1 versus waktu. Dapat intercept, kemudian slope-nya sama, kemudian R-nya juga sama. Nah. Oke, selesai. Kita dapat persamaan regresi linear, kemudian kita butuh data apa di sini? Data A besar. A besar itu adalah antilen eksponen dari intercept. Ya, oke, kita ketemu. Kemudian kita menghitung kadar ekstrapolasi yang kedua untuk data distribusi. Sama, kita memasukkan nilai B kali
X, BX plus A. Ini ya, min BX plus A. Oke, BX. Oke. Jangan lupa kita kasih dolar biar nggak geser. Kita sampai sini aja, sampai sebelum distribusi. Karena kita kan menghitung kadar ekstrapolasi untuk absorpsi, gitu ya. Data distribusi kita gunakan untuk menghitung absorpsi. Data eliminasi kita gunakan untuk menghitung distribusi, kan begitu. Oke, kadar residual yang kedua kita gunakan dengan kadar ekstrapolasi. Yang ini dikurangi dengan kadar residual yang pertama. Oke. Oke, tinggal kita lenkan. Dapat. Nah, len kadar residual yang kedua ini kita gunakan untuk menghitung data absorpsi. Kita pakai 3 titik pertama. Sekali lagi, teman-teman boleh pakai 4 titik, 5 titik, tetapi itu memang merupakan data pada fase itu. Ya, sehingga memang harus dioptimasi tadi itu. Maksudnya dioptimasi adalah dicoba-coba pakai beberapa titik sambil melihat kurvanya. Misalkan nih, 3 titik terakhir ini aman kok kalau kita lihat di kurva. Sebenarnya kalau 4 titik sepertinya kalau saya prediksi masih aman juga. Nah, nanti tinggal teman-teman coba aja ya. Nanti kita lihat, teman-teman lihat sendiri nilai R-nya bagaimana. Kalau lebih bagus, berarti nggak masalah gitu ya. Oke, sama. Kita nilai intercept. Kemudian slope. Oke. Nah, kalau di sini kita butuh data C. Data C itu adalah eksponen dari intercept atau antilen dari intercept. Selesai, kita punya data. Udah ya, jadi lebih mudah kalau seperti. Jadi kalau teman-teman akan menghitung 35 data, itu akan jauh lebih cepat. Tinggal kita rangkum kecepatan eliminasinya atau nilai B-nya berapa, ya. Kecepatan eliminasi atau nilai B adalah min slope. Berarti kita pakai slope yang data eliminasi. Kemudian distribusi kita pakai min slope juga data distribusi yang ini. Kemudian KA juga sama, pakai min slope dari data absorpsi. Untuk B besar, A besar, C besar tinggal di copy aja dimasukkan ke sini. Nah, kenapa sih dibuat seperti ini rangkumannya agar lebih mudah? Contohnya nih, misalkan teman-teman mau menghitung nilai T setengah eliminasi. Ya sudah 0,693 per T setengah eliminasi beta. Oke, selesai. Kemudian 0,693 dibagi ke kecepatan absorpsi. Oke, selesai. Misalkan nilai Tmax. Tmax adalah len KA. KA itu KA dibagi alfa dibagi kurung lagi KA minus alfa kurung lagi temu Tmax-nya 3,68. Sebentar Bu, kok Tmax-nya 3,68? Padahal kalau di data kita bisa melihat Tmax-nya itu 5 gitu ya. Oke, di sini Tmax yang kita dapatkan di sini ada Tmax berdasarkan perhitungan. Nah, sekali lagi tadi kita menggunakan 3 titik. Nah, saya sudah mencoba sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan 4 titik itu Tmax-nya naik gitu ya. Jadi Tmax sekitar 4. Nah, kalau misalkan teman-teman mau coba 5 titik silahkan nanti dibandingkan. Ya, sekali lagi adalah kadar Tmax yang kita dapatkan di sini adalah Tmax perhitungan. Itu sangat tergantung dari data. Sedangkan Tmax yang di sini adalah Tmax yang kalian dapatkan ketika mengambil data. Nah, sementara sebenarnya di jam 3,6 atau jam keempat, teman-teman tidak mengambil data. Ya kan? Nah, sehingga sebenarnya
apa namanya, karena teman-teman tidak mengambil data di jam keempat atau di jam ke-3,68, maka teman-teman nggak tahu kadar obat dalam darahnya kan sebenarnya ya. Makanya nanti teman-teman bandingkan dengan 4 titik dengan 5 titik mana yang mendekati 5. Tapi tetap kalau misalkan ditanya Tmax-nya berapa, itu tetap berdasarkan dari hasil perhitungan. Karena di T-max yang didapatkan di perhitungan, teman-teman tidak melakukan pengambilan data, sehingga tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Maksud, ya bisa sih, misalkan mau diambil data, dicoba lagi gitu ya, tapi itu kan memakan waktu, sehingga yang dipakai tetap prediksi T-max berdasarkan perhitungan. Gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan ada gambar. Ini sangat sangat simpel dan cepat gitu ya. Mungkin 10 menit selesai gitu ya. Bayangkan kalau menggunakan manual pakai kalkulator itu lama. Ya, begitu juga kalau datanya data model kompartemen satu terbuka. Ya, saya ambil contoh di latihan soal yang punya teman-teman itu sama gitu ya. Ini data model kompartemen satu terbuka ekstravaskular. Jadi LEN. Nah, kemudian kita pakai 4 titik terakhir. Oke, kita menghitung intercept. Kita menghitung slope. Menghitung korelasi. Kemudian kita butuh eksponen alfa. Sama ya. Ini mudah-mudahan muncul ya. Sebentar saya cek dulu. Ya, ini mudah-mudahan muncul ya. Jadi ini merupakan data satu kompartemen terbuka ekstravaskular. Sama ya, prinsipnya sama perhitungannya. Ini eliminasi, kita ambil data eliminasi, kita pakai 4 titik terakhir boleh. Sebenarnya bebas sih, tidak harus 4 titik gitu ya. Kita buat kurvanya, maaf, kurvanya dulu lewat tadi. Nah, kita lihat. Oh, sorry. Ini data LEN. Lebih cantik ya kalau data LEN karena sudah ini. Nah, saya yakin di sini pakai 4 titik terakhir itu masih aman untuk data eliminasi. Jadi boleh ke data eliminasi. Oke, kemudian kadar ekstrapolasi sama, kita menghitung berdasarkan bersama regresi linier, kemudian masukkan waktu pada persamaan, jangan lupa dikasih bulan, oke. Oke, kemudian kadar residualnya mengurangi ini, dikurangi ini. Oke, kemudian kita lengkan. Kita bisa menghitung data absorpsi. Sama, dan kadar residual 1 versus waktu. Nah, kemudian kita menghitung slope-nya. Oke, mau dicoba menghitung R-nya boleh. Ya. Nah. Oke, selesai. Kita dapat
Masukkan ke persamaan, CT sama dengan ya anti-len dari intercept, data eliminasi dikalikan eksponen min KT, K itu adalah kecepatan eliminasi, min slope, kemudian dikurangi eksponen min KAT. KA adalah kecepatan absorpsi, ya min slope dari data B absorpsi. Selesai. Parameter yang lain bisa dihitung. Gitu ya. Mungkin ada yang berbeda kalau dari yang model kompartemen satu terbuka, ya kan? Itu teman-teman itu kan hanya ada data eliminasi dan absorpsi, ya tidak ada data distribusi sehingga kadar ekstrapolasi dihitung berdasarkan kadar residualnya dihitung berdasarkan kadar ekstrapolasi dikurangi dengan kadar sebenarnya. Ya, sedangkan kalau yang kompartemen 2 terbuka, ya teman-teman menghitungnya itu kadar residualnya adalah kadar observasi dikurangi dengan kadar ekstrapolasi. Jadi apa namanya dibalik gitu ya, karena beda model kompartemen. Ya kalau yang apa namanya dua kompartemen terbuka karena ada data distribusi, maka justru ekstrapolasi dikurangi kadar observasi. Tapi kalau yang apa namanya satu terbuka itu kadar ekstrapolasi dikurangi kadar observasi. Jadi ada yang berbeda di situ saja. Ya, tapi untuk prosedurnya, untuk yang ini sudah saya jelaskan di materi kuliah gitu ya. Nanti bisa teman-teman cocokkan. Nah, nanti untuk parameter farmakokinetika yang lain, teman-teman bisa hitung ya, kemudian apa namanya bisa berlatih sendiri menggunakan Excel. Itu mungkin itu untuk proses perhitungannya. Silakan berlatih sendiri, jangan ngopi data temannya, tapi menghitung sendiri pakai laptop sendiri-sendiri ya. Kemudian nanti latihan soal yang ada di materi kuliah, nanti silahkan kerjakan menggunakan Microsoft Excel sendiri, dibuat kurva yang bagus gitu ya, nanti dihitung semua parameter farmakokinetikanya ya, kemudian nanti diupload di on class ya, karena 10 menit sampai 15 menit saya yakin sudah selesai kalau menghitung pakai ini, sehingga silakan dikerjakan dan diupload langsung pada hari ini. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.